Dalam hati gue, emang netizen lebih hebat daripada Erick Thohir. Erick Thohir itu mantan pemilik DC United, Inter Milan, pemilik loh, bukan karyawan. Hanif dan Firzi yang pernah kerja di Man City aja hebat untuk kita. Apalagi ini pemilik Inter Milan. Emang iya dia sebodoh itu? Emang iya kalian sehebat dia, lebih hebat daripada dia? Sekarang dia punya Oxford. Sampai sekarang dia punya di beberapa klub, Persisol dan lain-lainnya. Emang sosok yang punya pengalaman begitu banyak asal ambil pelatih? Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog sepak bola yang bersih. 5 dampak jika Erick Thohir mundur dari PSSI usai gagal ke Piala Dunia 2026. Gini, kalau Erick Thohir mundur, emang penggantinya siapa? Apakah penggantinya lebih baik? Apakah akan ada yang seperti dia juga ya? Ya. Orang mendadak lupa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Contoh aja nih, pada saat Erick Thohir masuk minus 80 M, sekarang bisa 450 M plus. Keuangan. Iya. Kan ada dana buat charter pesawat, nginep di Fairmont, going away, bla bla bla, bayar ini itu kan ada. U23, U20, U17 aja bisa berapa minggu ke Bulgaria. Ya. Emang dulu bisa. Artinya apa? Martabat bangsa kita ini tidak hanya di penyelenggaraan yang utama. Tentu untuk tim nasional, saya akan segera berbicara dengan para pelatih pemain, apa yang kita bisa support untuk mereka berikan yang terbaik. Udah berbeda nih situasinya. Jadi kalau kita lihat belum dapat ngetilnya. Kan kita tahu bahwa tergantung kebutuhan dari coach Indranya. Apakah ini untuk SEA Games murni atau ada kebutuhan untuk FIFA Matchday ini dipakai untuk kebutuhan SEA Games? Kasih waktu untuk ya berdebat, berdiskusi, tapi keluar dari kamar semuanya harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi, keluar kamar bilang, saya sebenarnya nggak setuju. Ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita yang bilang setuju, nanti menarik janji. Harus ada aturannya. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 memicu kekecewaan besar di kalangan supporter. Tagar Erick out kini viral di media sosial, menyerukan agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir mundur dari jabatannya. Namun jika hal itu benar-benar terjadi, apa saja dampaknya bagi sepak bola nasional? Timnas Indonesia dipastikan tersingkir setelah kalah 0-1 dari Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat dalam laga kedua ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, skuad asuhan Patrick Kluivert juga tumbang 2-3 dari Arab Saudi. Melalui unggahan di media sosial, Erick pun menyampaikan permintaan maaf. Terima kasih pada supporter, pemain dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia. Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, tulisnya. Meski mencatat sejarah dengan membawa timnas menembus babak terjauh, Erick tetap menuai kritik keras, terutama karena perombakan pelatih di tengah kompetisi dan performa tim yang tak konsisten. Kini publik mulai bertanya, apa dampaknya jika Erick benar-benar meninggalkan PSSI? Yang pertama, ketidakpastian kepemimpinan dan program jangka panjang. Erick menjadi sosok sentral di balik reformasi sepak bola Indonesia.
mulai dari perbaikan struktur organisasi hingga percepatan naturalisasi pemain keturunan. Jika ia mundur, kesinambungan program dan arah visi jangka panjang mungkin bisa terganggu. Yang kedua, potensi perombakan struktur internal PSSI. Kepergian Erik hampir pasti akan diikuti dengan perubahan di jajaran pengurus PSSI. Hal ini dapat memengaruhi ritme kerja, hubungan dengan klub, serta kesinambungan program yang telah dirancang selama masa kepemimpinannya. Yang ketiga, peluang munculnya figur baru. Nama seperti Mirwan Suwarso, presiden klub Serie A Italia Como 1907, mulai mencuat sebagai sosok potensial. Mirwan dikenal memiliki pengalaman manajemen modern, visi berkelanjutan, dan jaringan global yang luas. Figur baru seperti dia bisa membawa pembaruan di sepak bola Indonesia meski butuh waktu untuk beradaptasi. 4. Pengaruh terhadap sponsor kompetisi domestik. Dua kompetisi utama di Indonesia, yakni BRI Super League dan Pegadaian Championship, saat ini disponsori oleh BUMN. Sponsorship tersebut muncul pada masa Erik menjabat sebagai Menteri BUMN sebelum kini menjadi Menpora. Jika Erik mundur dari PSSI, ada kekhawatiran dukungan sponsor dari BUMN dapat menurun atau berubah arah. Padahal keberlanjutan sponsor ini sangat penting untuk stabilitas finansial liga dan pengembangan klub. 5. Hubungan PSSI dengan pemerintah dan publik bisa berubah. Sebagai pejabat negara sekaligus pimpinan federasi, Erik mampu menjembatani komunikasi antara PSSI dan pemerintah, termasuk dalam hal regulasi, pendanaan, dan pembangunan infrastruktur sepak bola. Jika ia mundur, hubungan tersebut berpotensi menjadi lebih verbal dan birokratis. Selain itu, kepercayaan publik terhadap PSSI juga bisa terpecah apabila penggantinya tidak memiliki reputasi dan jaringan sekuat Erik. Keputusan apakah Erick Thohir akan bertahan atau mundur akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Namun yang paling penting, siapapun yang memimpin PSSI selanjutnya diharapkan bisa melanjutkan fondasi yang sudah dibangun dengan prinsip profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang.